Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dengan penuh rasa istiqomah, dengan tanggung jawab kita. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, apapun problem kita, apapun masalah kita, dalam perjalanan hidup ini tidak bukan merupakan sebuah ujian, merupakan sebuah cobaan yang Allah yakin tidak juga Allah biarkan begitu saja, karena Allah Maha Rahim dan Maha Rahman. Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Oleh karena itu syukur kunci utama yang harus kita tinggikan dalam kehidupan kita. Karena kita diawasi dan dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini tidak lain tidak bukan hidayah dan petunjuk Allah, rahmat Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu kurang yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Sekecil apapun Allah berikan nikmat itu kepada kita. Oleh karena itu pantas kita untuk bersyukur dan bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah. Salawat dan salam begitu pula. Tiada henti-hentinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan selawat kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Kelak insya Allah kita mengharapkan syafaat dari beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang seiman, yang sama-sama mengharapkan ampun dan rahmat Allah. Khatib di atas ini mengajak diri khatib dan pada hadirin sekalian yang ada di dalam ruangan ini. Mari dengan tanggung jawab kita, dengan istiqomah kita. Di awal saya katakan tadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang merupakan sebuah ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu mari kita kuatkan, kokohkan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena pondasi yang paling kuat, pondasi yang tiada pernah rubuh di dalam kehidupan kita, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekuatan iman dan tawakal kita selalu kita jaga di dalam kehidupan ini sehingga kita terawasi dan terkontrol dengan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia,
Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan hanya semata-mata untuk ibadah kepadanya. Lain dari itu tidak ada. Dan ini jelas Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah. Jelas ayat ini tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam perjalanan hidupnya ternyata berbeda dalam kehidupan. Pandangan kita di dalam perjalanan hidup ini ada dua golongan manusia. Sekalipun Allah memang membedakan kita, dan inilah memang kehendak Allah. Allah menciptakan sesuatu yang berbeda-beda. Ada yang memandang kita itu sebuah kebencian, sebuah kedendaman, muncul kehasutan dari perbedaan itu. Padahal perbedaan itu merupakan rahmat, merupakan petunjuk, merupakan hidayah Allah. Di dalam perbedaan itu ada sebuah kekuatan. Tapi di samping itu, di antara kita manusia di muka bumi ini memandang dengan kebencian, memandang dengan kedendaman, sehingga muncul kehasutan, kedengkian dan sebagainya. Tetapi ada juga satu golongan yang lain memandang perbedaan itu merupakan sebuah rahmat, hidayah, kekuatan, yang merupakan sebuah kekokohan di dalam menjalin hubungan kita di antara manusia. Karena tidak terlepas dari itu, di samping hubungan kita dengan Allah, kita juga harus menjalin hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dan inilah yang memang Allah kehendaki dalam hidup ini. Setelah Allah menciptakan kita, tidak lain tidak bukan untuk ibadah, tetapi ada tujuan lain. Allah juga menciptakan kita berbangsa, bersuku, berbahasa yang berbeda. Dan ini bukan kehendak kita, bukan kemauan manusia, bukan keinginan manusia, tapi ini keinginan Allah, kehendak Allah, qadar dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat awal tadi Allah menjelaskan, sesungguhnya kita diciptakan baik laki-laki dan manusia, perempuan dan laki-laki itu yang berbeda. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal. Dengan saling mengenal kita menjaga satu dengan yang lainnya. Sekalipun kita berbeda, pandangan yang kedua memandang sebuah itu adalah rahmat, hidayah, petunjuk dan kekuatan buat hidup kita. Kaum muslimin berbahagia, sebentar lagi kita dihadapi satu peristiwa yang besar. Dan ini kita harus mampu untuk memahami dan mau kita mengerti. Peristiwa itu tidak lain untuk menguatkan negeri ini, untuk mengkokohkan negeri ini. Dengan perbedaan itu merupakan sebuah jalinan persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan dijadikan sebuah perbedaan itu menjadi musuh, menjadi kendala kita di dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Tidak akan terbebas dari kita, dari Allah untuk bertanggung jawab semua itu. Dan Allah akan minta itu. Kullukum ra'in kullukum mas'ul ri'ati. Kita akan diminta pertanggungjawaban kita dalam hidup ini. Peristiwa yang akan terjadi nanti tidak lama lagi adalah pemilu. Boleh kita berbeda warna, boleh kita berbeda apapun, selama dia manusia, siapapun dia, berhak untuk hidup di dunia ini, berhak untuk bisa hidup di dalam perjalanan hidup di dunia ini yang milik Allah.
apalagi kita seagama, sekeyakinan, seakidah. Maka kita jaga perbedaan itu. Kita jaga utuh dengan kekuatan, dengan perbedaan itu menjadikan rahmat Allah. Allah sudah wanti-wanti, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Apa itu? Al-Quran dan Islam. Jangan engkau bercerai-berai. Ini Allah sudah wanti-wanti, sudah memberikan inspirasi buat kita hamba Allah. Sekalipun kita berbeda, tetapi bukan menjadikan sebuah permusuhan dan pertikaian di antara kita. Tapi perbedaan merupakan sebuah pandangan rahmat dari Allah. Kekuatan kita untuk bisa kita berdiri di bumi Allah ini untuk bersatu. Agar negeri ini kokoh dan kuat di hadapan Allah. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah selalu menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia di akhir khutbah. Sekalipun Allah pada waktu menciptakan kita manusia di muka bumi ini begitu banyak saran dan kritikan pada seluruh malaikat. Tapi tetap Allah jadikan kita sebagai khalifah. Karena ada keinginan Allah yang tidak sama dengan pemikiran para malaikat Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wa nuhnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Inti ayat ini Allah menjadikan kita manusia sebagai khalifah, mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sekalipun malaikat saat itu menolak, karena beranggapan malaikat adalah makhluk yang paling taat di hadapan Allah. Puji-pujian dan sebagainya Allah besarkan nama Allah, malaikat membesarkan nama-nama Allah. Para manusia di muka bumi ini menimbulkan kerusakan, bahkan menimbulkan darah. Tapi semua itu Allah dengar dan Allah bijaksana. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aman, insyaallah aman, aku ciptakan manusia sebagai khalifah. Aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita, mari kita kokohkan persatuan di antara kita. Jadikan perbedaan kita merupakan sebuah kekuatan di antara kita, karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga itu hubungan kita dengan sesama manusia. Hargai dan hormati ya. Sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kitalah bagian dari orang-orang yang menjadi pilihan Allah, menjadi manusia yang kokoh menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu likum fi qur'anil azim wa naqulu fi bi'audzikil hakim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda li ayati qaumi yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله نعم إحسان القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لتذكروا فاذكروا الله يذكركم واذكروه نعمة رزقكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.